Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha di rumah, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Alma, wali kelas 3D Ibu Abbas. Nah, Ibu Guru berharap semua anak soleh dan soleha di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa dan murojaah hafalan surah-surah pendek. Ingat, senantiasa murojaah supaya hafalannya tetap ditingkatkan dan semakin lancar. Nah, langsung saja untuk hari ini kita masih di tema 2 ya nak ya. Kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan pada pembelajaran 1. Nah, sekarang kita baca teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam bunga melati di dalam pot. Nah, berikut adalah contoh petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Kemudian, yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Kemudian, petunjuk yang ketiga adalah masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. Kemudian petunjuk yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Petunjuk yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Selanjutnya, siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itulah dia petunjuk cara merawat melati yang telah Siti baca. Nah, setelah membaca petunjuk yang dibaca oleh Siti tadi, sekarang kita buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan menanam melati yang telah Siti baca. Nah, Ibu Guru berikan contoh 1. Untuk nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Nah, apakah sesuai dengan bacaan petunjuk yang dibaca Siti tadi? Nah, yaitu jawabannya benar. Sesuai dengan petunjuk, berarti kita berikan tanda centang. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu nomor 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Nah, kira-kira sesuai ya yang dibaca tadi Siti, berarti kita beri tanda centang. Nah, seperti itu tugasnya ini ditulis di buku berwarna merah ya nak ya. Nah, anak soleh dan soleha di rumah menulisnya dari nomor 1 sampai 8. Dikerjakan di buku tematik berwarna merah. Selain menanam bunga melati, Siti juga ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia pun mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Jika kita ingin mengetahui cara perawatan suatu tanaman, kita harus melakukan wawancara kepada orang yang lebih memahami. Nah, kira-kira apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Nah, sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat.
Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, sekarang perhatikan garis bilangan berikut ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Kemudian secara berurutan dilanjutkan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bantu Siti dan teman-teman untuk menghitung kata sirih dengan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan terdapat huruf S, kemudian huruf I, huruf R, huruf I, dan huruf H. Sekarang kita perhatikan untuk huruf S. Huruf S menempati angka yaitu 1. Kemudian setelah 1 yaitu 2. Huruf I menempati angka berapa? Nah, yaitu angka 3. Nah, selanjutnya huruf R menempati angka 5. Kemudian huruf I menempati angka 8 dan huruf H menempati angka 10. Nah, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Nah, coba perhatikan garis bilangan. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu 0. Kemudian beberapa waktu panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu angka 2. Jadi dapat dituliskan menjadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, untuk lebih memahami, Ibu Guru akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu 5 ditambah 2. Nah, 5 ditambah 2 kita hitung menggunakan garis bilangan. Nah, caranya 5 berarti kita bergeser ke kanan sebanyak 5 satuan, berarti berada di angka 5. Setelah itu ditambah 2 berarti dari angka 5 kita bergeser sebanyak 2 satuan, berarti 1, 2. Kita berada di posisi angka 7. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, untuk tugas kedua di buku Bu Pena halaman 152 sampai 153. Dikerjakan di buku tematik juga sama dengan tugas yang pertama.